Ada petinggi yang menyatakan bahwa kehebohan tentang bencana di Sumatera itu hanya ribut di medsos saja, tidak sedasar pada kenyataannya. Lalu ada pula pejabat daerah yang mengeluh-elukan Prabowo Subianto dan meminta dia untuk menjadi presiden seumur hidup di tengah-tengah masyarakatnya yang sedang berduka atas bencana itu. Ini kan ironi pernyataan semacam ini. Ditambah lagi seorang pejabat memangkul beras di tengah bencana, lalu ikut menyapu rumah warga yang sedang penuh lumpur. Untuk apa ini semua dia lakukan? Dalam bencana besar yang terjadi di Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, Banda Aceh, dan Sumatera Barat, saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana yang begitu dahsyat. 1.000 lebih telah menjadi korban dari bencana di 3 daerah itu. Ada yang meninggal, ada yang hilang dan belum ditemukan hingga hari ini. Belum lagi yang luka-luka. Korban harta benda yang belum dihitung, yang diperkirakan jumlahnya mungkin sudah miliaran rupiah. Sebagian dari saudara-saudara kita yang kena bencana itu mungkin akan kehilangan sejarah masa lalu mereka. Karena tampaknya di beberapa tempat tidak mungkin dihuni kembali. Dan mereka juga tentu bertanya tentang masa depan kehidupan mereka setelah itu. Sekali lagi, ini bencana yang dahsyat yang dikemukakan oleh sejumlah pakar pengamat sebagai musibah terbesar dalam 50 tahun terakhir di Sumatera. Sekali lagi, ikut berduka mendalam. Semoga saudara kita yang meninggal diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Saudara, bencana ini sudah banyak diperhitungkan bakal terjadi, tidak hanya di Sumatera tapi di berbagai daerah. Dan kita tahu setiap tahun bencana longsor, bencana banjir bandang, puting beliung, dan lain-lain langganan terjadi di Indonesia. Artinya ini bukan fenomena baru, sudah menjadi catatan sejarah Indonesia, belum lagi gempa bumi. Nah, harusnya pemerintah kita memiliki manajemen penanganan bencana yang baik, memiliki strategi penanganan bencana yang sudah baik. Tapi alih-alih kita punya manajemen, sayang sekali sebagian dari petinggi republik ini memperlihatkan, mengucapkan kata-kata yang tidak mengesankan simpati dan empati, penuh duka, yang seharusnya di awal dikemukakan. Tetapi yang disampaikan justru sebaliknya. Ada petinggi yang menyatakan bahwa kehebohan tentang bencana di Sumatera itu hanya ribut di medsos saja, tidak sedasar pada kenyataannya. Akhirnya yang bersangkutan minta maaf setelah melihat fakta betapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana itu. Sungguh memalukan pejabat semacam ini. Belum tahu data, belum tahu fakta, sudah berkomentar jauh dari sifat, sikap, empati, dan simpati. Lalu ada pula pejabat daerah yang mengeluh-elukan Prabowo Subianto dan meminta dia untuk menjadi presiden seumur hidup di tengah-tengah masyarakatnya yang sedang berduka atas bencana itu. Bukan statement yang tepat dan pantas diucapkan. Untung saja Prabowo menanggapinya dengan bijaksana. Lalu muncul lagi pernyataan yang mengatakan bahwa kayu-kayu yang hanyut dan menimpa rumah segala macam harta benda rakyat di situ disebut itu kayu lapuk. Bagaimana pernyataan semacam ini?
Dengan mata telanjang terlihat bahwa kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu yang masih bagus dan terpotong rapi. Ini kan ironi pernyataan semacam ini. Ditambah lagi seorang pejabat memangkul beras di tengah bencana, lalu ikut menyapu rumah warga yang sedang penuh lumpur. Untuk apa ini semua dia lakukan? Jauh lebih baik menteri-menteri yang terkait dan menjadi bagian dari penanganan bencana ini bicara yang benar tentang satu, ucapkan duka dan empati. Yang kedua, apa langkah-langkah yang akan diambil? Untuk apa memangkul beras dan lain-lain itu? Yang tidak lain selain ditafsirkan sebagai pencitraan. Dan netizen sudah pintar. Tindakan itu justru dinilai publik buruk. Saya telah kemukakan bahwa dari berbagai bencana yang terjadi yang sangat dahsyat di masa lalu, harusnya Indonesia memiliki manajemen penanganan bencana. Bukan sekedar institusi BNPB dan lain-lain itu. Itu bukan percuma, itu penting. Tapi manajemen penanganannya seperti apa? Dulu kita membayangkan di setiap daerah sampai desa itu ada tim-tim relawan terlatih yang disiapkan untuk diterjunkan di mana saja terjadi. Kita membayangkan di setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa disediakan sejumlah orang yang siap untuk menjadi relawan penanganan bencana. Sehingga bila terjadi bencana di suatu daerah, relawan-relawan terlatih ini siap diterjunkan secara cepat dalam koordinasi yang rapi dan biaya yang sudah disiapkan oleh negara. Tapi ini tidak. Dengan tetap menghormati apa yang sudah dilakukan dan menghargai kerja keras pihak-pihak di lapangan, kritik ini layak disampaikan agar kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi buat berbenah di masa depan. Sebab Indonesia adalah negara yang tingkat bencananya tinggi. Seperti tadi saya kemukakan. Oleh sebab itu sudah sepantasnya respon dan sikap antisipatif dilakukan oleh negara. Akibat kurang atau tidak adanya manajemen ini, tampak sekali setiap penanganan bencana kita gagap, lamban, kurang koordinasi, sehingga penderitaan korban itu menjadi bertambah. Ya, kita memaklumi kesulitan-kesulitan di lapangan. Tidak menutup mata bahwa di lapangan ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa diselesaikan dengan omongan. Tetapi harus turun ke lapangan dan menilai faktanya, melihat kenyataannya. Tetapi justru dari situlah kita belajar untuk merumuskan cara penanganan yang baik. Saudara sekalian, sulit dibantah bahwa penyebab bencana itu satu diantaranya adalah karena menipisnya atau bahkan tidak ada lagi tanaman, pohon-pohonan untuk menahan debit air hujan yang turun terus-menerus di sepanjang bukit, perbukitan, atau tanah-tanah di sekitar tanah-tanah di hulu sungai atau di hulu kampung di mana bencana itu terjadi. Sulit dibantah. Karena itulah maka sejumlah aktivis lingkungan di berbagai daerah, bahkan di berbagai dunia, terus-menerus tak lelah mengingatkan setiap pemerintah untuk mengatasi, mencegah kemungkinan bencana itu dengan melarang perambahan hutan, melarang hutan-hutan itu diganti tanamannya dengan tanaman-tanaman yang tidak kuat menyangga debit air. Antara lain misalnya tanaman-tanaman sawit. Nilai produksinya tinggi, tapi bisa menimbulkan malapetaka. Nah, aktivis-aktivis itu selalu menyerukan. Bahkan menyampaikan kritik keras, demonstrasi, dan lain-lain. Harusnya para aktivis ini menjadi panca inderanya pemerintah, membantu pemerintah mengatasi persoalan yang sudah
berkali-kali disampaikan. Nah, yang direspon pemerintah sebaliknya. Melalui aparat kepolisian, menangkap para aktivis ini, menahan para aktivis ini dengan tuduhan macam-macam. Penghasutan, informasi bohong, menyebarkan fitnah, menyebarkan informasi palsu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menambah daftar problem Indonesia. Sikap kritis demi bangsa, sikap kritis untuk membantu pemerintah mengatasi problem lingkungan, justru direspon dengan cara eksesif, represif oleh aparatur pemerintah, terutama kepolisian. Dan dalam 1-2 hari ini, diberitakan luas, ada 3 aktivis lingkungan yang ditahan, ditangkap oleh kepolisian dengan alasan menjadi bagian dari kerusuhan di akhir Agustus yang lalu. Mereka adalah Laras, Dera, dan Munif. Hari ini, anggota reformasi kepolisian, Profesor Mahfud, meminta kepada kepolisian untuk membebaskan ketiga aktivis ini. Seruan permintaan anggota tim reformasi ini tepat sekali. Dan mudah-mudahan kepolisian mendengarnya dan mengambil langkah yang seharusnya dilakukan, yaitu membebaskan ketiga aktivis itu. Karena ada 1.000 lebih para aktivis yang ditangkap, yang hingga sekarang belum jelas nasibnya. Kembali ke masalah bencana di 3 provinsi yang sudah saya singgung di atas. Lalu apa yang mesti harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini? Sembari menangani bencana secepat dan seakurat mungkin, harus sudah disiapkan langkah-langkah strategis dan cepat, yaitu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mempercepat kebangkitan masyarakat terdampak. Perlu ada relaksasi, pemutihan kredit, bantuan modal, dan lain-lain kepada masyarakat terdampak, agar mereka cepat recovery, cepat pulih, dan cepat bisa hidup normal seperti sedia kala. Sekalipun mungkin hidup normal seperti sedia kala itu sulit untuk dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi pemerintah wajib cepat juga untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis. Tentu juga memperbaiki, membangun infrastruktur yang rusak. Jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Ini penting segera dilakukan agar masyarakat terdampak sekali lagi bisa segera pulih dari situasi ini. Dan yang terakhir, tak kalah pentingnya dari itu semua adalah pemerintah mengusut kemungkinan tindakan pembalakan liar, illegal logging di sekitar wilayah bencana. Sekaligus mengevaluasi izin-izin serupa, situasi serupa di berbagai daerah lainnya. Jangan menunggu bencana. Jangan menunggu bencana. Sudah menjadi pengetahuan umum di sejumlah tempat, di perbukitan, di pergunungan, dan lain-lain itu. Sudah berganti wujud tanamannya. Tanaman-tanaman yang tidak mampu menyangga debit air yang masuk ke dalam tanah. Inilah yang terjadi di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh. Banjir bandang, bukan sungai, saudara. Tapi air yang masuk ke tanah, tak mampu ditahan oleh tanah itu, akhirnya hanyut. Berkubik-kubik tanah dengan air sehingga menjadi lumpur pekat. Melindas semua apa saja yang dilihat itu. Kita berharap dan sangat berharap sekaligus berdoa bencana ini terakhir, tidak terulang, tidak terjadi di daerah lain. Sikap tindakan pemerintah ditunggu. Sudah tidak waktunya berkilah, mengelak dengan berbagai macam argumen, sebagaimana kebiasaan pemerintah kita selama ini. Ada semacam tindakan sikap cuci tangan, seolah-olah ini bencana alam murni. Sudahlah, rakyat kita makin pintar. Potret satelit, data-data tersebar di berbagai media informasi. Kita jujurlah pada diri kita sendiri.
Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan pelajaran buat para pemimpin republik ini, baik di pusat maupun di daerah. Saya Superman Marjuki, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.